Oke, sekarang keterampilan yang ketiga itu adalah bagaimana flux dapat menunjukkan jumlah muatan sumber, atau dengan kata lain kita melakukan perhitungan menggunakan hukum Gauss. Nah, kita ambil contoh yang pertama adalah yang sederhana, yaitu untuk muatan titik. Yang kita tentukan pertama kali untuk mengingatnya adalah bagaimana sih arah medan listriknya. Nah, ingat, karena ini muatan titik ataupun muatan bola, maka arah medan listriknya selalu seperti ini ya, tegak lurus dengan permukaan lingkarannya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus menentukan permukaan Gaussian nih, di mana kita akan menghitung luasannya. Jadi kalau kita ingat hukum Gauss kan ada integral dA nih. Nah, untuk dA ini kita akan menghitung elemen luasannya dan kita harus memilih permukaan Gaussiannya atau permukaan di mana elemen luasannya kita hitung. Nah, untuk muatan titik seperti ini, tentu permukaan Gaussiannya itu juga mengikuti simetri dari muatan titik. Nah, ini seperti ini. Nah, ini yang kita sebut dengan permukaan Gaussian. Nah, untuk permukaan Gaussian seperti ini, kita akan menentukan arah dari luasan permukaannya. Nah, karena ini permukaan Gaussiannya menutupi suatu titik, maka permukaan Gaussian yang kita pilih itu berupa permukaan bola. Nah, untuk sebuah bola, maka permukaannya seperti ini dan ini arah medan listrik, maka kita bisa menentukan arah luasannya. Jadi ingat vektor luasan yang tadi kita bicarakan, ini arahnya adalah entropi dan ini arahnya adalah n vektor. Nah, tentu arah dari medan listrik itu sama arahnya dengan arah dari luasan. Nah, sekarang coba kita lihat integralnya bagaimana. Jadi kita punya perkalian di sini, yaitu integral tertutup L vektor didotkan dengan dA vektor juga. Nah, ini hasilnya berapa? Kemudian kita punya di sisi yang lain, yaitu Q enclosed dibagi dengan epsilon 0, ini hasilnya berapa? Nah, Q enclosed karena di sini katakanlah dari soalnya kita hanya punya satu muatan, maka kita tuliskan saja sebagai E misalnya, atau supaya lebih umum kita tuliskan ini sebagai Q saja di sini, kemudian dibagi dengan epsilon 0. Kemudian Q enclosed ini ya, INC ini bahasa Inggris, maksudnya enclosed itu adalah yang ditutupi oleh permukaan Gaussian. Nah, tentu yang ditutupi oleh permukaan Gaussian adalah Q yang ada di dalam muatan titik ini saja, makanya tadi kita tuliskan dia sebagai Q saja. Nah, yang kedua adalah kita menghitung integral tertutup E vektor medan listrik E didotkan dengan dA. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa penyederhanaan. Nah, kita lihat medan E-nya di sini homogen, artinya dia pada permukaan Gaussian nilainya sama semua. Jadi kita bisa keluarkan E-nya, kemudian kita bisa gunakan dot di sini dA. Nah, tetapi kita ingat pula di sini bahwa arah dari E itu sama dengan arah dari luasannya atau entropi, sehingga seperti yang didapatkan di atas tadi, ini adalah perkalian skalar biasa. Jadi ini adalah integral dA. Nah, integral dA ini tidak lain dari luasan permukaan bola, karena tadi permukaan Gaussiannya kita pilih sebagai sebuah bola. Nah, luas dari bola ini, luasannya sebuah bola itu adalah 4pi R kuadrat. Jadi kita punya E dikalikan 4pi R kuadrat. Nah, ini kita sandingkan dari hukum Gaussian tadi, yaitu di sisi sini adalah 4pi R kuadrat, kemudian dikalikan dengan E. Nah, di sebelah sini adalah Q dibagi epsilon 0. Nah, kita ingin menghitung E-nya itu bagaimana? Di sini nilai E itu adalah 1/4pi R kuadrat, saya tuliskan gini aja ya, kemudian dikalikan dengan Q per epsilon 0. Nah, bukankah ini persamaan yang kita kenal dengan hukum Coulomb? Jadi 4pi epsilon 0 Q per R kuadrat, hukum untuk menghitung medan listrik. Nah, jadi kita bisa mendapatkan persamaan ini dari hukum Gauss tadi. Nah, ini kita gunakan untuk objek yang lebih kompleks. Misalnya di sini kita punya bola konduktor. Jadi kalau pada bola konduktor
kita punya gambaran seperti ini, sebuah bola misalnya, dan di sini ada muatan yang tersebar di permukaan bola. Nah, ingat prinsipnya adalah kalau muatan positif diletakkan di dalam bola konduktor, maka muatan positif ini akan tersebar merata di permukaannya. Jadi dia tidak akan mengumpul di bagian dalam, di pusat bola misalnya, tidak, tetapi terkumpul di permukaan bola. Nah, bagaimana kita menghitung medan listriknya? Tentu yang ditanyakan adalah medan listrik di mana dulu nih. Jadi kalau sebuah bola konduktor misalnya, yang ditanyakan adalah medan listrik di bagian dalam bola, di A, atau di bagian luar bola, di B misalnya. Nah, kalau medan listrik di bagian dalam bola, yang A, kita bentuk saja permukaan Gaussian di sini. Terus kita lihat di dalam permukaan Gaussian ini yang bentuknya juga bola, apakah ada muatan? Tentu tidak ada muatan kan, karena tadi muatannya tersebar merata di permukaan bola, sementara di bagian dalam tidak ada muatan. Nah, karena Q-nya 0, di sini saya tulis untuk yang A, karena Q-nya sama dengan 0, maka medan listrik di dalam bola konduktor yang bermuatan positif maupun negatif nilainya sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan yang B? Kalau yang B kita gambar dulu, permukaan Gaussiannya adalah sebuah bola juga seperti ini. Maka untuk yang B kita punya persamaan persis seperti yang di atas, yaitu seperti sebuah muatan titik. Nah, di sini kita punya integral tertutup vektor E dot dA sama dengan Q dibagi epsilon 0. Nah, jangan lupa Q di sini adalah Q yang ditutupi oleh permukaan Gaussian atau enclosed dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi Q enclosed itu adalah Q yang ada di dalam muatan Gaussian. Nah, misalnya Q yang ada di dalam muatan ini adalah nilainya kita hitung aja ya, jumlah positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 E katakanlah. Jadi Q enclosed di sini adalah 11E, karena dia positif berarti positif 11E. Nah, bagaimana menghitungnya? Lagi-lagi kita ingat bahwa untuk bola arah dari vektor medan listrik E itu sama arahnya dengan arah luasan, sehingga kita punya E dikalikan integral dari luasan 4πr kuadrat, kemudian Q enclosed adalah 11E dibagi epsilon 0. Nah, di sini E kita punya 1/4 pi epsilon 0 11E dibagi R kuadrat. Nah, ini adalah hasil yang kita dapatkan untuk medan listrik yang ada di luar bola konduktor. Nah, contoh yang lain adalah kalau kita menghitung untuk kabel logam. Jadi kabel logam maka kita tahu ini bentuknya berupa silinder. Jadi simetrinya masih tetap ada. Nah, misalnya di sini kita gunakan contohnya. Oke, untuk kabel logam kita gambar dulu bentuk kabelnya, misalnya seperti ini. Bentuk kabelnya kemudian memanjang seperti ini. Dan karena ini logam, ingat, maka muatan positifnya akan tersebar merata di permukaan logam ini. Nah, muatan positifnya seperti ini. Nah, tentu kalau kita lihat permukaan logam seperti ini, maka permukaan Gaussian yang harus kita pilih juga berbentuk silinder. Jadi jangan memilih permukaan Gaussian yang berbentuk kotak karena akan sulit untuk menghitung flux listriknya. Nah, ini permukaannya berbentuk Gaussian pula, permukaan Gaussiannya berbentuk silinder pula, sehingga akan memudahkan perhitungan kita. Nah, kita ingat medan listrik yang dihasilkan adalah tegak lurus dengan arah permukaan ini ya. Jadi ini akan memudahkan kita untuk melakukan perhitungan di sini. Sana, kemudian sana. Nah, perhatikan di sini arah dari E atau medan listrik. Ini saya tulis salah satu misalnya E di sini. Arah dari medan listriknya itu sama dengan arah dari elemen luasan yang ada di sini. Jadi ini elemen luasannya, ini adalah dA. Oke, jadi arah dari medan listrik itu sama dengan arah dari elemen luasannya.
Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Jadi kita punya perhitungan di sini. Ada dua mungkin yang ditanyakan. Pertama, medan listrik di dalam kabel, yaitu di sini bagaimana? Dan tentu jawabannya sederhana, nol, karena tidak ada muatan di dalam permukaan Gaussian ini. Dan bagaimana medan listrik di luar dari kabel logam, yaitu permukaan Gaussian yang kita gambar bentuk silinder ini. Nah, kalau di A sama dengan 0, bagaimana di B? Jadi kita ingin menghitung integral tertutup E di titik B, yaitu di luar logam ini, di mana aja, didotkan dengan DA, unit elemen vektor satuan. Kemudian sama dengan di sini kita punya key enclose-nya, bagaimana dibagi dengan epsilon 0. Nah, untuk bentuk logam seperti ini, muatan yang tersimpan di batang logam ini bisa jadi tidak dituliskan dalam nilai Q, tetapi hanya dituliskan dalam nilai lambda atau muatan persatuan panjang. Jadi nilai lambda muatan persatuan panjang nilainya berapa. Nah, tentu kalau kita ingin menghitung medan listriknya, menghitung banyaknya muatan, kita harus membalik rumusnya menjadi jumlah muatan itu adalah panjang kabel logamnya dikalikan dengan lambda, atau disederhanakan menjadi lambda L karena panjangnya adalah L. Oke. Nah, di sini kita sudah punya besarnya key enclose, yaitu key enclose tadi ini adalah lambda dikalikan L dibagi dengan epsilon 0. Oke, nah bagaimana dengan bentuk yang kedua ini, yaitu integral E dot dA. Nah, ingat vektor medan listrik E itu searah dengan vektor satu unit satuan luasan elemen luasannya. Jadi kalau searah perkalian dotnya menjadi hilang ya, menjadi integral EB dA saja. Nah, di sini E-nya juga homogen, sehingga kalau dia homogen maka E-nya bisa dikeluarkan dari nilai integral. Oke, nah misalnya di sini kita kasih ruang dulu untuk ke bawah. Nah, E-nya bisa dikeluarkan dari integral karena dia homogen di segala arah, sama nilainya untuk radius yang sama, E dA. Nah, A yang dimaksud adalah luasan permukaan silinder yang bagian ini saja ya. Jadi bukan permukaan silinder yang bagi sisi sini. Kenapa? Karena yang di sisi sini tidak ada arah vektor medan listriknya, sementara yang di sisi sebelah sini yang permukaan ini itu ada vektor medan listriknya. Nah, karena itu dA adalah keliling dari silindernya 2πr, kemudian dikalikan lebar dari silindernya tadi atau L, jadi L sini IB. Oke, nah hasil ini kita satukan dengan hasil yang di sebelah, yaitu lambda L dibagi dengan epsilon 0. Nah, di sini kita bisa mencoret bagian L karena sama, kemudian kita ubah supaya bisa mendapatkan rumus IB sama dengan biar enak ya, 1/2pi epsilon 0 kemudian lambda dibagi dengan R. Nah, ini bentuk yang gampang untuk dihafalkan. Oke, jadi ini adalah medan listrik di luar dari logam yang berbentuk silinder atau kawat yang berbentuk silinder. Nah, bagaimana dengan lempengan? Mungkin kalau lempengan ini kalian bisa lihat contohnya di buku lain ya, atau kita yang perlu dibahas mungkin bola insulator karena cukup menarik. Nah, pada bola insulator yang terjadi adalah tidak seperti bola konduktor. Jadi kita bayangkan di sini kita punya bola, ini saya tuliskan di sini ya, bola, dan di bola ini kita tempatkan muatan elektron. Nah, muatannya bisa positif, bisa negatif, sama aja, tetapi untuk memudahkan kita maka muatannya ini kita tuliskan positif misalnya. Nah, jadi dan muatannya ini kalau kita belah bolanya, penampang lintangnya seperti ini ya. Ini penampang lintang dari bolanya, muatannya tidak akan hanya terkumpul di bagian permukaan bola, tetapi ini muatannya katakanlah tersebar merata di seluruh bagian bola. Nah, kenapa muatannya tidak pindah ke permukaan? Karena ingat, ini adalah bahan insulator, jadi muatannya tidak bebas berpindah. Oke. Nah, kalau seperti ini tentu kita harus memikirkan distribusi muatan dalam satu volume. Artinya kita harus mencari nilai rapat muatan terlebih dahulu.
rapat muatan untuk kasus atau objek seperti ini itu adalah jumlah muatan dibagi dengan volumenya. Oke. Nah, jumlah muatan katakanlah dengan nilai Q besar dibagi dengan volumenya, tentu volume sebuah bola ya. Jadi 4/3 pi R pangkat 3 adalah volume sebuah bola. Oke. Nah, sekarang yang menarik adalah kalau kita ingin mendapatkan medan listrik. Nah, medan listriknya ini apakah yang di bagian dalam bola atau di bagian luar bola, itu tergantung nanti persoalannya. Nanti bisa jadi yang ditanyakan adalah medan listrik yang di bagian tengah, bisa jadi yang ditanyakan adalah medan listrik yang ada di luar, bisa jadi yang ditanyakan adalah medan listrik yang persis ada di permukaan bola ini atau E yang di sini. Jadi bisa EA, bisa EB, bisa pula EC yang di bagian luar. Nah, sekarang kita bahas dulu medan listrik yang ada di bagian dalam lingkaran. Nah, ini bagaimana? Pertama, kita harus menggambar permukaan Gaussian. Nah, ini permukaan Gaussiannya kita pilih. Kemudian jaraknya kita tentukan, misalnya R kecil dari sini, sementara jarak radius bolanya adalah R besar sini ya. Oke, jadi gampangnya adalah kita harus mendapatkan terlebih dahulu yang namanya adalah rapat muatan. Jadi Q kalau rapat muatan bukan Q-nya ya berarti. Jadi rapat muatannya tadi sudah kita dapatkan di sini atau kita tuliskan sebagai rho, yaitu rho adalah Q dibagi 4/3 pi R pangkat 3. Nah, untuk sebuah bola seperti ini, kemudian distribusi muatannya homogen, maka kita bisa mendapatkan Q enclosed atau Q yang ada di dalam permukaan Gaussian ini itu perkalian antara rho ini tadi rapat muatan dikalikan dengan volume yang enclosed. Nah, ingat di sini rapat muatan yang kita maksud adalah yang R besar ya, 4/3 pi R pangkat 3. Jadi kita punya rho-nya adalah Q dibagi 4/3 pi R besar pangkat 3 dikalikan dengan volume yang enclosed. Volume yang enclosed tentu yang R kecil, jadi 4/3 pi R kecil pangkat 3. Nah, di sini ada bagian yang bisa dicoret 4/3 dengan pi, sehingga rumusan kita adalah Q R dibagi R besar kemudian dipangkatkan 3. Nah, ini Q enclosed. Kemudian bagaimana dengan nilai dari integral E dot dA. Jadi kalau integral E dot dA, karena ini adalah bola permukaan Gaussiannya, maka kita punya vektor medan listrik yang juga arahnya seperti ini kan, yang tegak lurus yang searah dengan arah permukaan Gaussian kita, maka hasilnya tentu sama saja. Jadi integral E sama dengan kasus bola yang sebelumnya, dot dA itu sama dengan ini, kalau karena E-nya searah dengan A maka hilang nih perkalian dotnya, atau cos 0 sama dengan 1 kan, perkalian dot, maka integral E dA. Nah, karena E-nya homogen bisa keluar dari integral, maka E integral tertutup dA, dan dA ini adalah tidak lain dari luasan bola. Nah, luasan bola adalah E dikalikan luasan bola 4pi R kuadrat. Nah, kemudian di sisi yang kanan dari hukum Gauss kita punya apa yang kita sebut tadi sebagai Q enclosed dibagi epsilon 0. Jadi ini adalah dua langkah ya pengerjaannya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Q enclosed dibagi epsilon 0, ini hasil yang di atas tadi. Q dikalikan R dibagi R besar pangkat 3 dibagi epsilon 0. Kemudian Q enclosed seperti ini. Nah, kita tinggal gabungkan di hukum hukum Gaussian kita yang kedua hasil di atas tadi, yaitu integral tertutup vektor E dot dA itu sama dengan Q enclosed dibagi epsilon 0. Nah, hasil penggabungannya tentu adalah rumusan untuk medan listrik di dalam bola tadi ya. Jadi dari dari hasil E dot dA kita punya E sini dikalikan 4πr, kemudian Q enclosed kita punya Q epsilon 0 dikalikan R dibagi R besar
pangkat 3. Jadi kita bisa menyederhanakan mungkin beberapa hal di sini, yaitu E sama dengan 1/4 pi epsilon 0, dan ini adalah K. Kemudian di sini ada Q, kemudian yang apa namanya, pangkatnya adalah di sini R pangkat 3, di sini R pangkat 4. Jadi kita punya rumusan sekarang medan listrik yang ada di dalam bola itu nilainya adalah 1/4 pi epsilon 0 R pangkat 3. Nah, di sini kita punya R besar pangkat 3. Oke, mungkin agak keliru karena di sini pi R kuadrat ya. Jadi jangan lupa tadi 4 pi R kuadrat dicoret, kita tinggal R saja. Yang keliru nih. Nah, di sini kita punya 1/4 pi epsilon 0 Q R dibagi R pangkat 3. Nah, ini adalah medan listrik yang ada di dalam bola apa? Bola isolator tadi. Jadi bukan bola konduktor ya. Kalau bola konduktor medan listriknya sama dengan 0. Kalau bola isolator medan listriknya adalah 1/4 pi epsilon 0 Q R besar pangkat 3, dan itu konstan dikalikan dengan R. Nah, yang berubah tentu adalah nilai R kecilnya. Jadi kalau kita lihat di sini nilai R kecil ini bisa berubah-ubah. Nanti permukaan Gaussian yang dipilih di mana, atau yang ditanyakan yang di titik R kecil yang mana. Nah, tentu kalau yang bagian luar EC, nih medan listrik yang ada di luar, ini hasilnya akan tetap sama seperti medan listrik yang dihasilkan dari bola konduktor. Jadi tidak ada perbedaan. Oke, mungkin ini yang yang cukup menarik karena untuk bola isolator akan sedikit berbeda medan listrik di dalamnya, atau ini medan listrik EA ya, kita beri nama tadi EA, dan listrik EA. Oke, mungkin sekian beberapa contoh yang bisa dipelajari, dan di buku teks tentu ada lebih banyak contoh lagi yang bisa kalian pelajari juga. Selamat belajar.